Jawa Tengah. Ya, sekali lagi Jawa Tengah. Provinsi ini bakal menjadi arena pertarungan pilkada terberat. Ajang pertarungan kelas gajah. Ajang pertarungan di antara para gajah. Dan makanya Pak Jokowi tampaknya memang sedang menyiapkan lawan yang sepadan. Lawan kelas gajah buat mengalahkan hegemoni PDI Perjuangan. Buat mengalahkan Ibu Mega di kandang banteng ini. Nah, sekarang coba deh kita pahami dulu latar belakang sejarahnya. Sejak era reformasi, sejak tahun 1998, PDI Perjuangannya Ibu Mega selalu memenangkan pemilihan gubernur di Jawa Tengah. Mereka selalu menang. Bahkan di tahun 2013, ketika calon petahana meninggalkan mereka, Pak Bibit Waluyo pindah meminta dukungan ke Partai Demokrat, partai penguasa kala itu. Calon dari PDI Perjuangan, seorang Ganjar Pranowo yang waktu itu masih kurang dikenal oleh publik, sang underdog ini masih tetap bisa menang. Waktu itu di Pilkada Jateng tahun 2013, Mas Ganjar menang dengan perolehan 48,82% suara. Sang juara bertahan, Pak Bibit, cuma memperoleh 30,26% suara. Dan calon ketiga, yakni Pak Hadi Prabowo, dia mendapatkan 20,92% suara. Jadi, bisa dibayangkan betapa solidnya para kader PDI Perjuangan selama ini di Jawa Tengah. Di DPRD Jawa Tengah untuk periode 2019 hingga 2024, PDI Perjuangan menduduki 42 kursi parlemen atau sekitar 35% kursi DPRD provinsi. Nah, itulah gambaran dominannya PDI Perjuangan dan Ibu Mega di Jawa Tengah. Memang, di ajang pemilihan legislatif lalu, di ajang Pileg 2024, PDI Perjuangan memang harus menghadapi gempuran kuat dari Pak Jokowi yang konon sangat berambisi menghabisi partai banteng yang pernah membesarkannya itu. Kita ingat, inilah daerah di mana Pak Jokowi dan pasukan aparatnya tampak habis-habisan menggempur Mas Ganjar dan PDI Perjuangan. Tapi walaupun begitu, walaupun serangan Pak Jokowi sudah habis-habisan, PDI Perjuangan ternyata masih bisa mempertahankan 32 kursi legislatif atau sekitar 27% kursi DPRD. Mereka masih bisa maju sendiri tanpa perlu berkoalisi untuk memajukan calonnya di Pilgub Jateng mendatang. Nah, makanya seperti yang sudah dibilang tadi, buat pertarungan di kandang banteng ini di Jawa Tengah, buat Pilgub 2024, Pak Jokowi tampaknya memang sudah menyiapkan lawan yang sepadan dan juga partai yang sama kuatnya dengan mesin politik PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Calon yang tengah disiapkan oleh Pak Jokowi itu, kalau kita mengacu ke pemberitaan majalah Tempo edisi terbaru ya, orang itu adalah seorang polisi. Ya, dia seorang petinggi polisi, yakni Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi. Nah, gimana? Dahsyat kan kekuatan calon yang diusung oleh Pak Jokowi ini buat menguasai kandang banteng? Dia seorang petinggi polisi. Makanya pertanyaan kita sekarang ini, pertanyaannya, sanggupkah calon dari PDI Perjuangan, siapapun dia nanti, sanggupkah calon tersebut mengalahkan Pak Kapolda? Sanggupkah? Kabarnya, calon terkuat buat mempertahankan benteng PDI Perjuangan di Jawa Tengah adalah mantan Wali Kota Semarang, seorang kader PDI Perjuangan sendiri, yakni Pak Hendrar Prihadi. Laki-laki berusia 53 tahun ini sekarang sedang ditugaskan sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Dia menjabat sejak tanggal 10 Oktober 2022, menggantikan sesama kader PDI Perjuangan, yakni Pak Azwar Anas yang naik pangkat menjadi menteri. Pak Hendrar sudah masuk PDI Perjuangan menjadi kader sejak tahun 2005. Dia kemudian terpilih jadi anggota DPRD Jawa Tengah periode 2009 hingga 2014. Namun begitu di tahun 2010, Pak Hendrar maju di Pilwalkot Semarang menjadi calon wakil wali kota dari Pak Sumarmo HS.
Mereka terpilih dan Pak Hendrar pun kemudian menjabat sebagai wakil wali kota Semarang sejak tahun 2010. Di tahun 2013 ketika Pak Sumarmo terjerat kasus korupsi, Pak Hendrar naik pangkat menjadi wali kota. Dia kemudian menang pilkada tahun 2016 dan sukses mempertahankan jabatan wali kota Semarang hingga akhir masa jabatannya di tahun 2021. Dari sisi latar belakang pendidikan, Pak Hendrar adalah sarjana ekonomi dari Universitas Katolik Sugia Pranata dan magister manajemen dari Universitas Diponegoro. Secara kualitas kerja, dilihat dari rekam jejaknya, tentu saja Pak Hendrar ini sangat layak buat menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Nah, tapi sekarang masalahnya, tantangannya, kader Banteng ini harus berhadapan dengan Pak Kapolda, seorang Kapolda yang sudah 4 tahun lebih menjabat di Jawa Tengah. Ini termasuk rekor jabatan Kapolda terlama loh ya. Dan dia ini didukung oleh Pak Jokowi. Dan harus diketahui, Pak Kapolda Ahmad Lutfi adalah orang dekat Pak Jokowi sejak lama. Sewaktu Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, Pak Ahmad Lutfi menjabat sebagai Wakapolresta Kota Solo. Dan kabarnya, Pak Ahmad Lutfi ini sudah rajin menemani Pak Jokowi makan sejak dulu. Jadi, boleh dikata kalau Pak Ahmad Lutfi ini adalah termasuk geng Solonya Pak Jokowi juga. Nah, menghadapi Pak Kapolda Irjen Pol Ahmad Lutfi, pastinya ini bakal berat banget buat semua orang. Buat semua calon gubernur Jateng lainnya. Dengan memajukan dan menyokong Pak Ahmad Lutfi, tampaknya Pak Jokowi memang bakal habis-habisan ingin menguasai kandang Banteng dan menghancurkan hegemoni Ibu Mega di Jawa Tengah. Sepertinya, rasa-rasanya sih, di Jawa Tengah inilah pertarungan terbesar Pilkada 2024 bakal berlangsung. Di wilayah inilah bakal terjadi perang gajah yang sesungguhnya.